Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kita semuanya berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari pertama di Jakarta terutama diberlakukan kembali PSBB ketat seperti awal dahulu, walaupun ya agak cukup longgar. Tapi kita senantiasa mari jaga, ya, patuhi. Yang pertama adalah protokol Allah dengan senantiasa rajin beribadah, rajin berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita terhindar dari wabah penyakit ini. Dan yang kedua adalah jaga protokol kesehatan. Insya Allah kalau kita jaga dua hal ini dengan disiplin, ya, protokol Allah dengan ibadah, sholat yang benar, ya, baca Quran, banyak berzikir pagi, sore, hari, insya Allah. Ditambah lagi dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, dan juga menggunakan masker, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, ayat anti galau yang ketiga yang Allah jaminkan untuk manusia, ya, yaitu surat Hud ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah taala berfirman, ya, tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya itu. Bahkan bukan hanya itu, wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu, mengetahui tempat kediamannya, wa mustaudaha, dan tempat persembunyiannya atau penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan satu kepastian kepada kita bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bergerak dan bernyawa, baik yang melata, merayap atau berjalan di muka bumi ini, melainkan semuanya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Kita nggak perlu khawatir. Ya, jangan khawatir rezeki kita akan berkurang karena PSBB, karena corona. Itu semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin, nggak akan tertukar rezeki kita. Nggak akan berkurang sedikit pun dari apa yang telah ditakar, diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah keyakinan akidah seorang muslim yang baik. Ya. Semua itu telah dijamin. Bahkan semua makhluk itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rizki sesuai dengan fitrah kejadiannya. Subhanallah. Dan Allah itu mengetahui tempat kediamannya ketika hidup di dunia dan mengetahui pula tempat penyimpanannya atau persembunyiannya itu. Semua sudah tertulis serapi-rapinya dalam kitab yang nyata. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah, binatang-binatang yang melata, yang hidup di bumi, ya, baik itu binatang yang merayap, merangkak, ataupun yang berjalan dengan kedua kakinya, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Semua binatang-binatang itu telah dikaruniakan naluri dan kemampuan untuk mencari rizki sesuai dengan fitrah kejadiannya. Semuanya itu diatur oleh Allah dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga selalu ada keserasian. Ya. Sebab kalau nggak diatur demikian, sahabat tafsir Quran, pada satu saat mungkin saja ada binatang yang berkembang biak terlalu cepat, berkembang biaknya terlalu cepat sehingga bisa mengancam kelangsungan hidup binatang-binatang yang lain. Atau ada yang mati terlalu banyak sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Demikian pula kalau ada sebagian binatang memangsa binatang lainnya, hal itu adalah dalam rangka keseimbangan alam, sehingga kehidupan yang harmonis itu selalu dapat dipertahankan. Subhanallah, bahkan yang terkecil sekalipun. Ya, seringkali ada, ya, anak saya suka nanya kepada saya, kenapa sih Allah itu menciptakan nyamuk? Kan nyamuk suka menggigit kita, mengganggu kita. Saya katakan, saya jawab, nak, Allah ciptakan nyamuk itu bukan untuk membahayakan kita.
Memang di satu sisi ada kita merasa dirugikan oleh nyamuk itu, tetapi di sisi lain Allah ciptakan nyamuk itu untuk mata rantai makanan bagi makhluk lain. Ya, nyamuk itu untuk makanan siapa? Makanan cicak. Ya, Allah yang mendatangkan rezeki itu, nyamuk itu bisa dimakan oleh cicak. Subhanallah. Jadi cicak nggak perlu masuk ke dalam got untuk mendapatkan memangsa makanan berupa nyamuk, ya, atau serangga lainnya. Ya, nyamuknya yang nempel di dinding, nyamuknya yang datang sehingga bisa dimangsa, dimakan oleh si cicak ini. Subhanallah. Itulah mata rantai. Jadi di satu sisi mungkin ada mengganggu kita, tapi di sisi lain memang dia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk makanan, ya, bagi makhluk yang lain. Itulah keseimbangan, keharmonisan. Sama seperti misalnya, kenapa babi ini dilarang, ya, untuk kita makan, kita konsumsi sebagai muslim? Karena babi diciptakan oleh Allah bukan untuk dimakan oleh manusia, tetapi untuk menyapu, untuk membersihkan segala macam bentuk kotoran-kotoran, sampah-sampah di atas muka bumi ini. Jadi dia bukan untuk kita konsumsi, fungsinya itu. Itulah makanya sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sinilah pentingnya kita memahami betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang batil dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, bahkan ya, kehidupan itu harmonis untuk senantiasa dipertahankan oleh Allah taala. Dan Allah tahu tempat berdiam binatang-binatang itu dan tempat persembunyiannya. Bahkan ketika masih berada dalam perut induknya. Bahkan di kedua tempat itu Allah senantiasa menjamin rezekinya dan semua telah tercatat dan diatur serapi-rapinya di Lauhil Mahfuz yang berisi semua perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna. Maka yakin, ya, sepenuhnya apa yang dialami oleh kita saat ini, musibah, bencana, pandemi dan sebagainya, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, dan rezeki kita tidak akan berkurang karena apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.